saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Biarpun katanya orangnya baik, tapi kalau yang mengusung tidak baik, jangan pilih dia. Yang ngusung pemimpin tersebut siapa? Partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kalau yang mengusung adalah partai nggak benar, Anda tidak boleh pilih dia. Makanya kalau yang ngusung nggak benar, ya jangan. Yang ngusung misalnya partai apa dan siapa, kita harus tahu dong. Saya mendengar, mengetahui Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan dalam pemilihan presiden nanti. Mencalonkan presiden, tapi yang ngusung nggak benar. Yang mengusung lah kok partai yang nggak benar, Anda jangan pilih. Anda jangan pilih. Anda jangan pilih. Ya, kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan senang gunting kita, terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Mungkin saya bilang nggak punya malu gitu, nggak punya malu itu nyari kepemimpinan caranya nggak bener kok bakal baik nantinya, nggak bisa, ngerusak nanti pada akhirnya. Dia harus banyak bayar ya. Maka biarpun orang itu baik, tapi kalau partainya partai busuk, jangan dipilih siapapun dia. Tapi kalau sudah tahu partainya nggak bener kok masih Anda pilih, Anda khianat. Informasinya itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Karena kita pernah memberi janji, itu bukan janji tapi kita sudah memberikan bukti. Ada yang menyangkal ini. Anda pun ternyata bingung, yang ngusung gaduh-gaduh. Ada tai ayamnya, tapi juga ada lontong yang enak. Tapi kalau Anda jelas orangnya baik, yang ngusung tidak baik, dan Anda tahu yang ngusung tidak baik, tidak boleh Anda pilih, tidak boleh Anda pilih, tidak boleh Anda pilih. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Anda kalau milih mana sesuai dengan kriteria. Orangnya baik, dekat pada Allah, dekat kepada manusia, yang ngusung partainya bener, ya, yang ngusung partai bener, caranya pun bener, baru Anda ngadep kepada Allah, ya Allah, aku akan milih. Pilihkan mau sholat istikharah di malam pemilihan nanti, sholat istikharah, mantep. Salam pembaharuan. Saudara, tahun politik sudah di depan mata. Partai-partai politik pun sibuk menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang. Perlu Anda ketahui, warga yang memilih seorang pemimpin yang tidak baik, seperti korupsi, bisa memiliki saham dosa karena perbuatan pemimpin itu. Memilih calon pemimpin, baik dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun anggota DPR harus dilakukan dengan benar. Tidak hanya memilih karena diberi uang ataupun barang lainnya. Sebab pemimpin yang benar dan adil tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Untuk itu, Buya Yahya memberikan tausiah bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang benar. Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan sebuah tanggung jawab besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Buya Yahya dikutip dari Al-Bahjah TV. Menurut Buya Yahya, jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanat dan tanggung jawab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang ada di pundak Anda adalah amat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan padanya, dan Anda pun tetap memilihnya. Apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas atau korup dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Jelas Buya Yahya. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut, jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan kepadanya, adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih dengan tidak terpengaruh oleh rupiah,
hadiah, dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di dalam hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat hendak memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, papar Buya Yahya. Untuk itu, ada 5 hal untuk bekal hati dalam memilih pemimpin. Yang pertama, niat yang mulia yang dibarengi salat hajat, istikharah, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti tidak terbukti dalam hidupnya dan perjuangan untuk umat agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, siapa saja yang berada di sekitar calon tersebut, pemimpin yang baik jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Dan yang terakhir atau yang kelima, tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi petunjuk dan bimbingan. Ngomong-ngomong soal pilihan presiden, belum lama ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melemparkan dugaan pihak tertentu mendesain Pilpres 2024 mendatang hanya diikuti 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. SBY juga menyebut ada kemungkinan Pilpres berjalan tidak adil alias penuh kecurangan. SBY berencana turun gunung. Pasalnya, SBY mengaku mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 mendatang bakal tidak jujur dan tidak adil. Hal tersebut terungkap saat SBY berbicara di arena Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2022. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, ujar SBY pada Kamis 15 September 2022. Dijelaskan SBY, ketidakadilan yang ia maksud adalah ada pihak tertentu yang mengkondisikan agar Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon saja dan pasangan yang maju harus mendapat restu darinya. Namun demikian, SBY tak menjelaskan siapa pihak yang dimaksud. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, katanya. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Pikiran seperti itu batil, imbuhnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengingatkan, hakikat gelaran pemilu adalah kedaulatan dari suara rakyat dalam menentukan arah politik dan memilih pemimpinnya. Hal semacam itu tidak pernah dilakukan Demokrat dalam 2 periode SBY menjadi presiden pada 2004 hingga 2014. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, 2 kali menyelenggarakan pemilu, termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, pungkas SBY. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan jika saat ini masyarakat pada merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Partai Demokrat. AHY menyampaikan hal itu dalam pidato pembukaan dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2022. Pada mulanya, AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Dan kalau rakyat ingin perbaikan dan perubahan, mohon doa restu Partai Demokrat. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024 ini. DPD siap, DPC siap. Siap, bersama kita bisa, kata AHY. Ia lalu melanjutkan, rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014. AHY mengklaim rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi presiden. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dan sekarang. Dulu mah begitu, sekarang intinya apa? Rakyat merindukan siapa?
SBY dengan kepemimpinan dari Partai Demokrat, ujar AHY. Insya Allah jangan kecewakan rakyat, imbuhnya. AHY lantas menjelaskan kerinduan yang dimaksud saat ini, yakni terkait pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Menurut AHY, pendapat per kapita rakyat Indonesia saat itu meningkat hingga 3,5 kali lipat. Income per kapita artinya masyarakat kita semakin sejahtera saat itu, ujar AHY. Kita lihat juga angka kemiskinan bagaimana saat itu, 8,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Angkanya menurun 5,8%. Setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi akan membuka 2 juta lapangan pekerjaan, lanjut AHY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga meminta kader-kadernya agar tidak pura-pura menangis. Demokrat tidak boleh menangis, Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat, kata AHY saat memberikan sambutan pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat. Karena itu, AHY meminta para kader Demokrat untuk berdaya membantu masyarakat kecil. Kalau anggota dewan saja nggak kuat, apalagi rakyat kita yang ada di bawah, ujar AHY. Lalu ia mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk terjun langsung menemui masyarakat. Ini kita temui setiap saat, masyarakat membutuhkan bantuan dukungan dari kita semua, tutup AHY.